Hello Technolovers! Sosok perwira polisi Heri Heriawan mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Pria yang sudah berpangkat brigjen atau bintang 1 ini dikenal sangat tegas dalam pemberantasan premanisme, narkoba, hingga terorisme. Nah, berikut akan kita bahas perjalanan karir dan harta kekayaan sosok polisi yang satu ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 60 perwira menengah atau PAMEN yang bertugas di Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri. Mutasi jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST-2585-12-Kep-2021 tanggal 21 Desember 2021. Diketahui ada 5 PAMEN Densus 88 Anti Teror yang naik pangkat. Salah satunya adalah Disidik Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Heri Heriawan, di mana pangkat yang ada di pundaknya tersebut kini menjadi bintang 1 atau brigjen. Dilansir dari metro.sindonews.com, Heri menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hingga menengah Ambon, seiring dengan penugasan sang ayah sebagai seorang anggota TNI AD di Korps Polisi Militer di Kodam 16 Patimura. Kemudian masa kecil Heri Heriawan habiskan di Ambon dan karakternya sudah dibentuk baik karena didikan sang ayah yang selalu menuntut kedisiplinan maupun lingkungan di mana ia tinggal yang mayoritas berasal dari suku Ambon. Diketahui Heri Heriawan mendaftar menjadi calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol di Semarang yang kemudian diselesaikan dengan baik selama 3,5 tahun, tepatnya pada tahun 1996. Dilansir dari merdeka.com, Heri Heriawan merupakan sosok polisi yang memiliki pengalaman di bidang reserse. Diketahui sebelum menjabat sebagai Dirsdik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, putra Ambon ini pernah mengisi jabatan di Polda Metro Jaya. Mulai dari Dires Narkoba Polda Metro Jaya, seperti Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, kemudian di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kapolresta Depok hingga analisis kebijakan Madya Bidang Pendidikan Densus 88 Anti Teror. Berbagai kasus yang ditangani, mulai dari pengungkapan sabu ton di Anyar, Banten pada Juli 2017, saat itu polisi yang kerap disapa Heriman ini bergabung di Satgas Merah Putih yang bertugas menangani narkotika. Kemudian pada tahun 2020, lagi-lagi Heri Heriawan dan tim Satgas Merah Putih kembali menangkap narkoba jenis sabu-sabu sekitar 402 kg. Selain sabu-sabu bernilai 500 miliar rupiah, ia dan tim juga berhasil menangkap 6 tersangka. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka terancam dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tak berhenti di situ, Heri Heriawan juga terlibat penanganan kasus pembunuhan dengan racun sianida terhadap Wayan Mirna Salihin saat masih menjabat di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian kasus selanjutnya yang menyita perhatian publik yang pernah dibongkar polisi kelahiran Ambon 23 Februari 1972 ini. Heri menjadi buah bibir ketika ia menangkap Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat Kartini Mulyadi atas kasus narkoba. Richard Mulyadi ditangkap di sebuah restoran di SCBD pada 22 Agustus 2018. Selanjutnya, tepat pada 17 Februari 2012, Heri Heriawan merupakan sosok penting di balik penangkapan John alias John K. yang terlibat kasus perencanaan pembunuhan terhadap Direktur PT Sanex Steel Indonesia, yaitu Agrapinus Rumatora alias Nus K dan merupakan pamannya sendiri. Pada saat itu, tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKBP Kombes Heri Heriawan berhasil meringkus pria asal Maluku pada Jumat 12 Februari 2012 di Hotel C1. Diketahui dalam penangkapan tersebut tidak mudah menangkap John K. karena ia melakukan perlawanan sehingga membuat polisi langsung mengambil tindakan tegas dengan menembak kaki kanannya untuk melumpuhkan pria yang berprofesi sebagai debt collector. Heri Heriawan menegaskan sebagai anggota Polri sudah menjadi kewajiban menindak tegas para penjahat. Karena perbuatannya tersebut, John K. dikenakan pasal 340 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Kemudian kasus selanjutnya pada saat ia menjabat di Kasat Resmo Polda Metro Jaya, Heriman juga memimpin penangkapan penguasa pasar Tanah Abang, Hercules, beserta anak buahnya yang berjumlah 44 orang. Penangkapan Hercules ini dilakukan karena kerap meresahkan warga karena tingkahnya yang sering mengganggu dan memeras warga.
Penangkapan Hercules saat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya. Ini tuai perlawanan yang dilakukan Hercules dan hampir membuat keributan, yang dimana Hercules dan anak buahnya meradak. Polisi pun mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan akhirnya berhasil meringkus Hercules dan anak buahnya. Tak lama kemudian, puluhan anggota Resmo Polda Metro Jaya datang ke lokasi. Saat itu Harryman masih berpangkat AKBP yang sempat berteriak meminta Hercules diborgol dan jangan sampai diistimewakan. Selanjutnya, soal kasus pemberantasan terorisme, Heri Heriawan pernah terlibat dalam penangkapan gembong teroris Nurdin M. Top di Solo pada tahun 2009. Dan pada tahun 2010, Harryman juga terlibat dalam penangkapan pemimpin Jamaah Islamiyah Indonesia Abu Bakar Ba'asyir di Banjar, Jawa Barat. Selain punya prestasi mentereng di bidang reserse, pria yang hobinya main catur ini juga mempunyai kemampuan di bidang penulisan. Diketahui, Heri Heriawan telah menyusun beberapa buku yang tentunya banyak mendapat apresiasi, baik dari kalangan internal maupun eksternal Polri. Buku-buku tersebut diantaranya yaitu Himpunan Perundang-undangan tentang Free Trade Zone 2010. Buku ini secara khusus didedikasikan untuk masyarakat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang penerbitnya bersamaan dengan perancangan Provinsi Riau sebagai wilayah Free Trade Zone oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian buku selanjutnya Resmob yang bertajuk To Serve and to Protect People 2012. Dalam buku ini Heri Heriawan menyajikan berbagai keberhasilan yang diraih jajaran Subdit Tahbang atau Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan jalanan atau street crime. Dan buku selanjutnya adalah Kiprah Subdit Umum Jatan Ras Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum 2014. Dalam buku yang ditulis ini menyajikan informasi terkait kiprah jajaran Subdit Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selanjutnya, kalau berbicara soal kekayaannya, hingga saat ini belum ada laporan secara resmi berapa harta kekayaan dari Heri Heriawan. Namun kalau pangkat bintang 1, gajinya mencapai 3,5 hingga 6 juta rupiah per bulannya tergantung jabatan. Demikianlah ulasan mengenai perjalanan karir dan kekayaan Heri Heriawan. By the way, seharusnya pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK ya? Gimana menurut kalian? Oke, jangan lupa like, komen, dan share juga video ini. Thanks for watching.